Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nanang. Bersama-sama kita akan membahas sebuah tema, yaitu diutus untuk berkarya. Diutus untuk berkarya. Jadi bukan diutus untuk berleha-leha, bukan diutus untuk menikmati kehidupan saja, tetapi Tuhan mengutus kita untuk sebuah karya. Tentunya melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Perikop atau ayat yang akan bersama-sama kita bahas pada saat ini, pada kesempatan ini, terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara boleh menyiapkan bagian Alkitab saudara dalam Kisah Rasul pertama ayat 6 sampai dengan 14, dan saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, untuk penyertaan-Mu. Kalau kami ada sebagaimana saat ini kami ada, itu semua adalah berkat dan pertolongan dari Engkau. Kalau kami masih ada sampai saat sekarang, bahwa Tuhan menginginkan sesuatu yang harus kami lakukan, kami perbuat. Kami diutus untuk berkarya, melanjutkan karya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam kesadaran ini, kami dapat melanjutkan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan dari kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu tentu penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolongnya, melengkapinya, sehingga ketika ia berbicara, Engkau yang memakai lidah bibirnya, supaya ia boleh menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah ya Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membahas, mendengarkan, menggumbulinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian Alkitab kita yang akan kita sama-sama gumuli, sama-sama kita bahas. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14 demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai demikian jauh
pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Kitab Kisah Para Rasul. Kita tahu kitab ini ditulis oleh orang yang sama yang menulis Injil Lukas. Ini merupakan bagian atau episode kedua dari dua buku yang ditulis oleh penginjil Lukas itu. Saudara-saudara, secara umum pada bukunya yang pertama, yaitu Injil Lukas, Lukas mengisahkan bagaimana karya keselamatan Allah di dalam Kristus itu nyata hadir di dunia. Injilnya berkisah tentang banyak pergumulan ketika Kristus belum lahir, ketika Maria bergumul, lalu kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Lalu kemudian mengisahkan bagaimana perjalanan kehidupan Kristus. Kristus yang berkarya di tengah-tengah umat manusia di Yerusalem dan sekitarnya, Galilea. Lalu di daerah-daerah itulah ia mengabarkan Injil. Ia memberitakan kabar baik kepada semua orang, khususnya kalau kita cermati Injil Lukas, maka disitulah kita boleh menemukan Lukas mencatat begitu banyak peristiwa-peristiwa di mana Yesus menyapa orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Jumpai kisah seorang Samaria yang baik hati. Dalam Injil Lukas kita juga menemukan ada 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. Ada Zakheus. Ada begitu banyak orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap berdosa. Justru di situ Yesus menyapa. Yesus menyapa, mengetuk hati mereka, lalu kemudian memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Kaum terpinggirkan ini mendapatkan berkat yang luar biasa di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, Injil Lukas mencatatkan bahwa Yesus menjumpai orang-orang dalam kepapaan mereka, dalam keterbelakangan mereka. Injil Lukas mencatat bahwa begitu rupa Yesus berkarya sampai akhirnya ia naik ke surga. Nah, menyambung dengan itu dalam bukunya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, Lukas di sini memulai sesuatu yang di ujungnya dicatat dalam Injil Lukas itu, yaitu dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dalam kenaikan Yesus ke sorga inilah kemudian Yesus di situ memberkati para murid. Ketika mereka diberkati, lalu serta-merta pada saat yang sama itu Yesus terangkat naik ke sorga, lalu kemudian hilang dari pandangan mereka. Namun di sini ada hal yang menarik yang harusnya kita pahami, kita gumuli, bahwa dengan naiknya Yesus ke sorga tidak berarti ia meninggalkan murid-murid itu sebagai yatim piatu. Murid-murid itu bergumul sendiri tanpa kehadiran Kristus secara fisik. Disinilah yang harus kita memahami, menghayati bahwa justru dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga, disitulah Yesus memberikan kesempatan bagi para muridnya, termasuk nantinya kita juga, untuk melakukan tugas kesaksian. Diutus untuk berkarya, melanjutkan apa yang sudah dirintis, dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Dengan demikian, kitabnya yang kedua, bukunya yang kedua, Lukas mau mengisahkan bagaimana perjalanan kesaksian dari awal itu, Injil itu sesudah Kristus naik, yang dilakukan oleh para murid,
itu terus bergulir dan dilakukan, dinyatakan. Injil itu kini menyebar mulai dari Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Injil sekarang menyapa seluruh umat manusia, dan tolok ukur atau dimulai dari peristiwa kenaikan ini. Saudara-saudara, kita melihat pada saat ini apa yang terjadi di seputar peristiwa kenaikan yang tadi kita baca dalam ayatnya yang ke-6. Ayat ke-6 Kisah Rasul pertama dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapa mereka yang berkumpul di situ? Saudara-saudara, tentu ini adalah para murid Yesus yang diajak ke sebuah tempat bersama-sama dengan Yesus. Yesus yang bangkit mengajak mereka untuk bersama-sama ada, untuk bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Nah, disinilah kemudian para murid itu sekali lagi menyatakan keinginannya, menyatakan ambisi mereka. Kata mereka itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya mengindikasikan, menandakan bahwa para murid sampai pada saat itu pun, sampai pada saat akhir persekutuan dengan Kristus secara fisik, masih punya niat, punya keinginan supaya mereka itu memulihkan. Kristus memulihkan Israel secara nyata. Artinya memulihkan itu seperti apa? Yaitu mengembalikan Israel seperti pada saat-saat kerajaan Daud, kerajaan Salomo. Pada masa kejayaan itu. Artinya, para murid masih menginginkan Yesus itu tampil sebagai Mesias yang heroik. Mesias yang mengalahkan penjajah Roma itu, yang kemudian akan memulihkan kondisi keadaan negara Israel itu kembali seperti pada masa jaya mereka, yaitu pada zaman Daud atau pada zaman Salomo. Ini permintaan, ini bujukan mereka. Maukah engkau? Saudara-saudara, bagaimana dengan jawab Yesus? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi seolah-olah Yesus tidak menanggapi apa yang diinginkan, dimimpikan oleh para murid. Para murid tidak perlu tahu kapan pemulihan itu akan terjadi. Dan disinilah Yesus mengingatkan bahwa hanya Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusan para murid. Itu bukan kepentingan mereka untuk mewujudkan mimpi itu. Tetapi ada suatu tugas yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu sendiri akan menerima kuasa. Kamu sendiri akan menerima dinamos. Saudara-saudara, kuasa itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan sendiri melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kalau kita cermati di sini ada hal yang menariknya. Murid-murid memimpikan suatu keadaan di mana bangsa mereka pulih. Dan pastinya mimpi-mimpi mereka juga ketika Israel dipulihkan lalu menjadi negara yang jaya lagi, maka mereka menjadi orang-orang yang turut menikmati kuasa itu. Namun Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Bukan itu yang Tuhan mau.
bukan untuk kembali menjadi penakluk, melainkan ada sebuah tugas yang harus mereka lakukan, yaitu menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, saksi yang bagaimana? Seorang saksi itu disebut saksi adalah ia yang melihat, ia yang merasakan, ia yang mengalami, lalu kemudian ia bisa menceritakan, bisa menyaksikan bahwa itulah yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka alami, hidup bersama-sama dengan Kristus. Menjadi saksi di sini artinya bukan hanya sekedar bicara, tapi bicara yang berdasarkan fakta dan pengalaman, data yang otentik itu. Lalu kemudian disitulah mereka bisa melakukannya dengan sebaik-baik. Dan ingat, tidak hanya itu saja. Menjadi saksi adalah juga meneruskan apa yang dilakukan oleh Kristus. Menjadi saksi adalah mengatakan kepada dunia, memberitakan, dan juga melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi ketika Yesus menyapa dunia, hadir di tengah-tengah dunia, itu diceritakan dalam Injil Lukas. Nah, sekarang tiba saatnya bahwa murid-murid itu diutus untuk menyapa dunia yang lebih luas. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus mengutus para murid, bukan diutus dengan tangan hampa, tangan kosong. Tetapi Yesus mengatakan kalau Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, akan memberikan kekuasaan, akan memberikan pertolongan buat mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus itu. Jadi saudara-saudara, di sini bukan berarti bahwa kesaksian itu hanya menampilkan diri kita sendiri, tapi Tuhan yang melengkapi kita, yang menolong kita untuk melakukan tugas-tugas yang tidak mudah ini. Nah, saudara-saudara, dalam peristiwa ini, dalam apa yang tadi kita baca, yang disampaikan oleh Injil Lukas atau penulis Lukas dalam Kisah Rasul ini, mereka semua ketika menerima penyataan Yesus itu, lalu disitulah Yesus memberkati dan tiba-tiba Yesus naik ke surga. Dan ketika mereka sedang menatap Yesus yang tiba-tiba naik dan lalu lambat laun menghilang, mereka melihat ke langit. Mungkin saja mereka bertanya-tanya, apa yang harus kami lakukan? Namun beruntunglah di sana diceritakan bahwa ada 2 orang malaikat yang menegaskan, menyatakan kepada mereka supaya mereka tidak hanya melihat ke langit, tapi mengingat pesan Yesus itu, mengingat dan melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan, yaitu menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi itu. Nah, disinilah kemudian para rasul ini, para murid-murid yang pertama ini sadar. Mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Mereka bertekun sehati sepikir berdoa, menantikan Roh Kudus itu. Dan pada saat itulah mereka semakin dilengkapi, semakin memahami, semakin mengerti untuk apa mereka ada. Mereka ada untuk melakukan sebuah karya, meneruskan karya Kristus di muka bumi ini. Saudara-saudara, pada saat ini Anda dan saya juga diberikan kepercayaan yang sama, yaitu diutus untuk berkarya, menjadi pengikut Tuhan. Bukan berarti bahwa kita senantiasa merindukan kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan, bahkan
penakluk seperti yang dimimpikan oleh para murid pada awalnya. Menjadi murid Yesus adalah sebuah tantangan buat kita untuk melanjutkan karya Kristus di muka bumi ini. Karya Kristus yang harus terus ada dalam kondisi yang seperti apapun dunia yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara, tidak salah ketika Tuhan menempatkan kita di tempat kita berada, dalam kondisi yang sekarang kita ada, di ujung-ujung bumi ini. Tuhan menginginkan Anda dan saya untuk terlibat dalam karyanya, terlibat dalam karya besar Allah. Terlibat dalam karya besar Allah itu adalah bersedia untuk menyingkirkan segala hal yang mementingkan diri sendiri, yang memikirkan hanya keselamatan, kenyamanan sendiri. Tetapi kita diajaknya untuk terus-menerus mewujudkan damai sejahtera di bumi ini. Tidak mudah, tapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan menolong kita untuk melakukan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan menolong Anda dan saya. Dan pada pihak yang lainnya, pada pihak kita, kita terus dan semestinya harus terus-menerus bertekun di dalam doa, sehati sepikir untuk dapat melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Saudara-saudara, biarlah Tuhan tetap menolong kita, memampukan kita untuk menjadi saksi yang terus berkarya di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini Engkau telah menolong kami untuk boleh menikmati kehidupan ini bersama-sama dengan persekutuan dengan Kristus itu. Biarlah ketika kami mengalami persekutuan yang indah, kami pun mau diutus berkarya untuk menyebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kabar baik, untuk menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.